Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah gambar teknik, dalam hal ini materi pengukuran. Sekarang kuliah ke-11, kita akan membahas tentang alat ukur linear langsung, ya. Jadi nanti kita akan bahas alat ukur linear. Oke. Alat ukur dan pemakaiannya. Alat ukur linear langsung. Pengukuran linear merupakan hal yang sering ditemukan dalam industri komponen mesin. Pengukuran linear langsung ini dapat digolongkan menjadi 3. Ya, alat ukurnya. Ada mistar ukur, ya, mungkin seperti yang Anda gunakan sehari-hari, mistar seperti ini. Ada mistar ingsut, jangka sorong, ya seperti ini. Dan ada yang terakhir adalah mikrometer. Mikrometer kalau misalnya Anda pernah lihat itu seperti ini mikrometer. Oke. Nah, ini alat ukur linear langsung. Ada juga alat ukur linear tidak langsung, ada alat ukur sudut. Tapi yang akan kita bahas sekarang ini ada alat ukur linear langsung yang terdiri dari tadi mistar ukur, ada mistar ingsut, dan ada mikrometer. Oke. Ada juga alat ukur lain, ada alat ukur linear tidak langsung, ada alat ukur sudut. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. Sekarang saya akan bahas tadi. Jadi tadi ada 3, ada alat ukur linear langsung. Yang pertama mistar ukur. Yang kedua apa tadi? Mistar ingsut atau jangka sorong. Dan ada yang ketiga adalah mikrometer. Sekarang akan saya bahas satu-satu. Pertama adalah mistar ukur. Mistar ukur merupakan alat ukur paling sederhana dan paling banyak dikenal orang. Ya, Anda sebagai mahasiswa atau pelajar itu sering menggunakan mistar ukur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti ini. Biasanya berupa plat baja. Jadi kalau di industri ini plat baja. Ya, kalau kita kan dari plastik, biasanya dari plat baja atau kuningan. Yang kedua sisi dari salah satu permukaan diberi skala. Jadi ini di skala, bisa juga dua-duanya diberi skala. Biasanya skala yang di atas ada yang milimeter, yang di bawah skalanya inci, ya, biasanya inci. Mana nanti panjangnya kalau di industri itu 15 cm sampai 30, ini yang 30. Yang kalau di industri ada juga yang 15 cm. Yang 150 mili, yang ini 300 mili atau 30 cm. Dengan skala 1 atau 0,5. Kapan dipakainya? Dipakai untuk memperkirakan dimensi objek ukur. Jadi biasanya kita memperkirakan aja, misalnya produk kita seperti ini, ya. Produk kita seperti ini. Awalnya sih mungkin awalnya panjang, tapi kira-kira kita mau potong misalnya 12 cm. Ya, ini kan misalnya awalnya 18, kita mau potong 12. Maaf. Ya. Ini 15, kita mau potong jadi 12 misalnya. Jadi pakai mistar ukur biasa atau mistar ukur, kita ukur terus kita potong. Nah, nanti hasilnya itu harus diukur lagi pakai alat ukur yang lebih detail lagi. Misalnya mistar ingsut atau mikrometer. Jadi dipakai untuk memperkirakan dimensi objek ukur sebelum diukur dengan alat ukur yang mempunyai kecermatan yang lebih tinggi. Tentunya ini paling cermat, terus kemudian ini mikrometer yang paling cermat.
Terus disusul Mr. Ingsut, yang paling tidak cermat atau kurang cermat adalah Mr. Ukur. Ya. Sekarang Mr. Ingsut. Mr. Ingsut, prinsipnya seperti Mr. Ukur, yaitu adanya skala linear pada batangnya. Perbedaan terletak pada cara pengukuran pada objek yang diukur. Pada Mr. Ingsut dibuat rahang tetap dan rahang gerak. Ini aja yang langsung ya gambar. Nah ini. Ini ada rahang tetap, ini nggak berubah, ini yang bergerak nih. Jadi dipencet nanti, pencet ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nanti misalnya kita mau mengukur ini, dimasukin aja ke sini, set. Terus kemudian dijepit sampai dia pas, nanti lihat hasilnya seperti itu. Ya. Oke, pembacaan hasil ukur dilakukan melalui garis indeks yang terletak pada peluncur yang bersatu dengan rahang gerak. Kecermatannya lebih baik daripada Mr. Ukur. Jadi kecermatan ini lebih bagus daripada Mr. Ukur. Untuk meningkatkan kecermatan, selain skala Nonius, ada juga Mr. Ingsut yang memakai jam ukur. Jadi nanti ini memakai Mr. Ingsut ya. Maksudnya menggunakan Nonius, skala Nonius. Untuk Mr. Ingsut Nonius, untuk mengukur dimensi dalam, dimensi luar, dan kedalaman, kapasitasnya 15 mm sampai 10 mm. Kecermatannya ada yang 0,1, 0,05 dan ada yang 0,02. Gambarnya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana fungsinya? Fungsinya macam-macam. Seperti yang A, untuk mengukur ketebalan. Jadi bendanya dimasukkan di sini, di antara gigi gerahamnya ya, masukin situ. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman dari ujungnya nih. Kedalaman kita menggunakan yang ini nih, nomor 5. Yang ini kita gunakan ya untuk kedalaman. Untuk mengukur tingkat atau step, gunakan yang ini. Dan yang terakhir, untuk mengukur diameter dalam, kita gunakan yang di atas. Jadi misalnya kita ini berapa sih diameter dalamnya ini? Spidol ini berapa diameternya? Gunakan yang seperti ini. Untuk mengukur diameter dalam. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala Noniusnya? Nah, ini agak berat nih. Oke ya. Saya akan lebih fokus. Oke, masing-masing lihat bukunya ya. Yang pertama, yang ini. Yang ini. Itu 3, atau gini aja. Bagaimana cara membaca skala Nonius? Skala Nonius pada Mr. Ingsut. Jangan kasorot. Yang pertama adalah yang di atas itu adalah skala utamanya. Maaf, yang di atas skala utama, yang di bawah skala Nonius. Ini skala utama. Ini skala utama yang di atas. Yang di bawah adalah skala Nonius. Yang ini skala Nonius. Ya. Ini skala Nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Pertama-tama adalah Anda lihat skala Nonius, 0 skala Nonius. Yang ini kan, 0 skala Nonius. Anda lihat dia di daerah mana atau di mana letaknya pada skala utama. Kalau Anda lihat di sini, skala Noniusnya itu di 0
nol nonius itu misalnya ini 1, 2, 3, 3 lebih. Oke? Jadi caranya adalah pertama, lihat angka 0 skala nonius. Skala nonius. Yang kedua, lihat apa namanya, garis yang segaris. Lihat skala yang segaris. Misalnya ini, yang pertama ya. Jadi ini aturannya, cara melihat skala nonius. Yang pertama yang ini. Anda lihat 0 skala nonius itu, yang ini kan, 1, 2, 3, 3 lebih. 3 lebih. Oke. Terus kemudian Anda lihat mana yang segaris antara skala utama dengan skala nonius. Yang segaris itu dia memperlihatkan ini kan 0, 1, 2. Jadi dia loncat satu ya, 0, 1, 2. 0 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah. Yang segaris itu di atas 4 atau 4 setengah. Yang segaris adalah 4 setengah. Jadi 3,4. Oke ya? Nah, itu yang pertama. Jadi yang segaris itu kalau saya gambarkan, yang kan gini. Ini ada gini, 1, ini 1, 2, 3, 4. Nah yang segaris itu 4 setengah. Misalnya ini ya, ini 5. Yang segaris itu, yang segaris ini antara skala utama dan skala nonius, dia segaris. Oke ya. Jadi yang membedakan itu skala noniusnya. Di sini ada 3 tipe. Tipe yang kedua, 3,74. Bagaimana caranya? Kalau Anda lihat di sini, Anda lihat skala angka 0 skala nonius, dia di mana? Kita lihat di situ kan 1 ini 1 setengah, 1 setengah, 2, 2 setengah, dia 3,5. Jadi yang contoh 2 itu nggak ribet ya. Yang contoh kedua itu gini kalau nggak salah. Ini 0 setengah, ini baru 1 setengah, 2 setengah, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Satu, 2, 3, 4, 5. Oh enggak ini. Oke. 1, ini lagi. Ini 5 ya. Baru 1. 1, 2, 3. Ini baru 1. Oke. Dan seterusnya. Terus kemudian Anda lihat skala noniusnya, dia mulai di 3,5. Jadi 1, 2, 3. Dia mulai di sini. Ini skala nonius 0. Ya, enggak tahu loh ini ya. 0. Jadi kalau Anda lihat, ini 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah. 3,5 lebih. Ini kan lebih ya. Mau ke 4. Terus kemudian setelah kita lihat 0 skala nonius, sekarang mana yang segaris? Yang segaris itu di 2, karena ini 2 ini 3, jadi 22, 24. Yang ketemu itu 24. Maka tambahkan 2,4 ya. Maka hasilnya adalah 3,7. Tapi ya, Pak, yang mana 24? Yang ini, lihat nih. Anda lihat yang mana 24? Misalnya tadi yang ini.
Kan gini. 2. Terus kemudian ada 3. Ini kan ada 5. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, dia kenanya itu pas yang ini, yang segaris. Jadi kalau Anda lihat ini 2, 3, kalau dia kan naik 2 nih, naik 2, naik 2, naik 2, naik 2, naik 2. Jadi 24 kan, 22, 24. Jadi 24. Yang ini 24. Jadi kita tambahkan 24. Oke. Wah, itu nggak kelihatan. Jadi 24 yang ini ya. Tadi nggak kelihatan. Salah tadi ya. Saya ulang. Yang ini apa namanya? Nolnya di sini skala noniusnya. Terus kemudian ketemunya dia di ini 1, 2, 3, 3,5 lebih, 3,5 lebih. Terus kemudian ketemunya di sini 3,5 lebih. Terus di sini ada 2, 4. Jadi 22, 24, 26, 28, 30. 24, 30. Oke. Yang pertama nggak jelas sekali tadi ya. Oke ya. Jadi lihat dulu skala 0 nonius. Lihat skala utamanya 3,5. Terus lihat yang segaris. Yang segaris. Oke ya. Yang terakhir. Berapa itu? 3,52. Sama. Kita lihat dulu 3 lebih kan gini. Ini skala utamanya. Skala utamanya ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. 3 lebih. Kan gini. 0, 1, 2, 3 kan? 4. 3 lebih. Ini skala noniusnya, baru dia mulai. Terus kemudian di sini ada 4, 5, 5, 2. Ya kan? Jadi 3 lebih. 3 lebih. Terus Anda lihat di sini ada 5, 2. Di 3,5. Lihat skala noniusnya 0, 2, 4, 5, 5, 2. Karena satu tingkatan itu naik 2. Nah, itu untuk skala nonius pada Mr. Insud. Oke, berikutnya ada juga Mr. Insud yang tidak pakai nonius, tapi Mr. Insud jam. Oke, memakai jam ukur sebagai ganti skala nonius. Gerak lurus sensor diubah menjadi gerak berputar dari jarum penunjuk. Derajat kecermatan sama dengan mistar ukur nonius. Terus kemudian mikrometer. Merupakan alat ukur linear yang mempunyai kecermatan yang lebih baik daripada mistar insud. Jadi yang paling bagus kecermatannya itu mikrometer, terus kemudian mistar insud, kemudian mistar ukur biasa. Kecermatan umumnya sampai dengan 0,01, tetapi kadang-kadang sampai bisa 0,005, bisa 0,002, bisa 0,001. Ada komponen utamanya adalah ulir utama dengan memutar silinder putar 1 kali, maka poros ukur akan bergerak linear seperti satu kisar sesuai dengan kisar dari ulir utama. Biasanya 0,5 mm. Panjang ulir utama umumnya 25 mm. Contohnya seperti ini. Nah, caranya gini ya. Dimasukin ke sini produknya, terus ini diputar sampai dimentok. Nanti dia hasil.
ada macam-macam mikrometer, ada mikrometer luar dengan landasan yang tetap, mikrometer indikator, mikrometer batas, mikrometer luar dengan penunjuk berangka, mikrometer bangku, mikrometer silinder, dan mikrometer dalam. Ini contohnya mikrometer dengan kecermatan 0,01. Nah, bagaimana cara membacanya? Caranya seperti ini. Kalau mikrometer, skala utamanya itu yang ini. Sedangkan ini adalah, maaf, ini skala utama, ini ya, sama aja ya, sama utama. Nanti nah, bagaimana cara bacanya? Pertama Anda lihat yang ini dulu, yang ini ya, yang melintang. Anda lihat yang ini 05. Ini jadi 56. Itu kan ini. Ini 5. Terus ada 6, udah muncul 1. Ini 4 ya. Sampai ini 0 misalnya ya, 0, 5, 6. Terus kemudian Anda lihat yang vertikalnya sampai 50 ya. Itu kan kelihatan ada 45, 45, 46, 47, 48, 49, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Terus dia, ini kan bulat muter, ini kan silinder. Jadi dia muter 0, 5 sampai 45. Bagaimana cara membacanya? Ini skala utamanya, lihat 5, 5, 6. 6, sekarang lihat garis ini, ketemunya apa? Oh, ketemunya ini. Jadi ini berapa? 46, 47, 48. Jadi 6,4. Oke, terus kemudian yang kedua. Ini 6, 6, kok ini cuma 6,03 Pak? Anda lihat di situ sebenarnya yang kedua, ya jangan salah paham ya. Ini yang kedua ya, Anda lihat set. Ini kan 5, ini 0, ini 5 ya. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Terus dia kan punya gini, setengah, 1, 1,5, 2, 5,5, 5,5, 6. Terus di sini ada 6,5. Ini 6 ya, 6,5. Jadi 6,5 ditambah ya. Terus di sini kan ada 0. 0, ini 49, 48. Terus ini 45, 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ini 5. Dia ketemunya berapa di sini? Oh, ketemunya 3. Jadi 6,5 tambah 3, 6,5. Jadi gambarnya sebenarnya, tambahkan di sini ada 1 udah muncul, setengah udah muncul. Jadi 6, 6,5 tambah 0,3. Oke, paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga hampir sama ya. Ini 5, 6, 6,5 tambah 4. Jadi yang ketiga 6,5 ditambah 48 ya. 48. 6,9. Jadi yang terakhir itu 6,9. Oke ya. Oke. Nah, itu mikrometer. Nah, kemudian ada juga mikrometer yang 3 angka di belakang koma. Ada mikrometer yang 3 angka di belakang koma. Contohnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Hampir sama. Hampir sama. Coba kita lihat. Pertama-tama Anda lihat di sini ada skala noniusnya nih. Ini sama ya tadi ya, ini sama, vertikal sama, horizontal sama, vertikal sama. Yang membedakan ada noniusnya nih yang kecil nih.
Gimana caranya? Yang pertama Anda lihat di sini, Anda lihat yang vertikal dulu, yang horizontal. Begini. Yang ini, lihat di situ 0, 6, 5 ya. Jadi yang kelihatan di situ 0, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia muncul 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian lihat yang vertikalnya, yang ini 45, 46, 47, 48. Jadi di sini 48, 47, 46, 45. Terus kemudian ini 49, 0. Dus 5. Gitu-gitu ya sampai dia muter. 40 dan seterusnya. Anda lihat, ini kan yang horizontalnya nih. Ini 46, 45, 46, 47, 48 lebih. Dia nggak kena kan? Jadi lebih. Jadi 6,48 lebih. Karena dia nih, ini 49 nih. Ini 48. Jadi 48 nggak kena dia, lebih dari 48. Sekarang kita lihat angka noniusnya yang ini. Nah, angka nonius yang mana yang segaris? Kalau dilihat di sini, angka 7 yang segaris dengan angka 5. Yang lain nggak ada yang segaris. Jadi, kok di situ ya. Nah, yang ini, yang segaris ini angka 7. Yang segaris dengan ini. Maka nggak kelihatan. Oke. Jadi yang segaris, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Tadi ini 5, 6 lebih. 6 lebihnya itu di sini, 6 lebih. Terus kemudian Anda lihat vertikalnya 45, 46, 47, 48, 48 lebih. Oke, tadi hasil pengukuran kita kan tadi berapa tuh? 6,48 lebih. Tadi yang skala noniusnya yang ketemu 7. Jadi 7 ini skala nonius. Jadi berapa? 6,487. Seperti ini untuk 3 angka di belakang koma. Oke, itu tentang membaca skala mikrometer dengan kecermatan 0,01. Oke, demikian kuliah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.